Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani 'ala al-mab'uth rahmatal 'alamin. وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan, melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan bernapas di atas hidayah adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Satu detik saja dari waktu dunia Allah berikan kepada kita untuk beribadah, maka itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mengapa waktu yang sedikit di dunia adalah kenikmatan yang luar biasa? Karena kehidupan dunia adalah penentu nasib akhirat. Apa yang kita tanam di sini, maka kita akan menuainya di akhirat. Perubahan itu tidak ada di akhirat. Amal itu tidak ada di akhirat. Penyesalan itu tidak berlaku di akhirat. Jadi kita bisa berubah, kita bisa menyesal, dan kita bisa beramal dan bertaubat itu hanya di dunia. Makanya para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita kesempatan untuk bisa bernapas, menikmati nikmat sehat, merasakan dahsyatnya nikmat ibadah, nikmat hidayah, merupakan kenikmatan yang tidak bisa kita ungkapkan, ya, rasa syukur kita kepada Allah kecuali dengan amal ibadah. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas bab jujur. Jujur merupakan sebuah amal yang sangat penting pada diri seorang muslim. Bahkan jujur merupakan salah satu syarat la ilaha illallah. Syarat seorang muslim yaitu jujur. Disebutkan oleh para ulama beberapa syarat keislaman atau la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu. Seorang muslim harus memahami ajaran-ajaran pokok agamanya, seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, yang dimana dia berinteraksi dengan muamalah-muamalah tersebut. Dia wajib mengetahuinya. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah bergelut dalam dunia perniagaan tapi dia tidak tahu halal haram dalam perniagaan. Ilmu. Kemudian yang kedua, yakin. Seorang muslim harus yakin. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Oleh karenanya banyak sekali hal-hal yang dilarang dalam
Islam, karena dikhawatirkan akan menggoyahkan keyakinan seorang muslim. Di antaranya adalah kewajiban untuk berhijrah ke lingkungan yang baik, kewajiban untuk berhijrah ke negara Islam atau ke wilayah yang Islami, dan haramnya untuk pergi ke negara kafir. Dilarangnya kita pergi ke negara kafir dengan dalih apapun, seperti misalnya tamasya, shopping, ya, hanya untuk iseng saja, itu dilarang. Mengapa dilarang? Kekhawatirannya seperti yang disebutkan tadi, karena dengan kita berada, apalagi dalam waktu yang cukup lama di negara kafir, yang akan terancam adalah keyakinan kita. Karena di sana banyak sekali syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat yang akan menggoyahkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada ajaran agama kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jujur. Seorang muslim harus jujur. Dan insya Allah kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan jujur dalam Islam. Dan tidak boleh kita hanya memahami jujur dalam batasan atau dengan pemahaman yang sempit. Karena makna jujur dalam Islam itu luas sekali. Ya, luas sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Kemudian syarat kebaikan Islam seorang atau syarat la ilallah, yaitu cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Cinta kepada apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki rasa cinta. Dan ini yang membedakan kita dengan orang munafik. Mereka beramal dengan rasa benci. Mereka beramal dengan keterpaksaan. Mereka beramal dengan kepura-puraan. Muslim tidak. Seorang muslim ketika mengamalkan ajaran Islam, mereka akan mengamalkan amalan apapun yang ada tuntunannya di Rasulullah SAW dengan penuh kenikmatan. Dia akan mengamalkan dengan setulus hati. Inilah pentingnya cinta. Karena kita tidak akan pernah menikmati amalan apapun kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang berat sekalipun, kalau landasannya adalah cinta kepada Allah, maka kita akan menikmatinya. Karena yang kita lihat bukan amal yang kita kerjakan, tapi yang kita lihat siapa yang memerintahkan kita untuk mengamalkan itu. Kalau kita melihat selalu siapa yang memerintahkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut, maka kita akan mampu menikmatinya. Meskipun itu puasa sebagai contoh. Puasa itu berat. Tidak semua orang bisa menikmati puasa. Salat tahajud itu berat. Tidak semua orang mampu bangun malam. Sampai Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang yang senantiasa mengamalkan 3 amal. Kata Nabi alaihissalam, ya, barang siapa yang mengamalkan 3 amalan ini, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Maka dia akan masuk surga dengan sejahtera. Yang pertama, suka menyebar salam. Suka menyebar salam di antara kalian. Yang kedua adalah suka bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud. Padahal umumnya manusia pada tidur atau sedang tidur. Kemudian yang ketiga, suka memberi makan orang miskin. Suka memberi makan, membantu saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan. Poin yang kedua, lihat kata Nabi alaihissalam,
Ya, bangun malam untuk tahajud, sedangkan umumnya manusia sedang enak-enaknya tidur. Berat tahajud. Tapi bagi orang yang punya rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan menikmati. Bahkan ada penyesalan yang mendalam apabila dia tidak sempat sholat tahajud. Ya, tidak sempat sholat tahajud. Kemudian syarat la ilallah, ilmu, yakin, jujur, mahabbah, taat. Seorang muslim itu harus taat. Tidak boleh membantah. Tidak boleh mengelak, tidak boleh menolak. Selama yang memutuskan itu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak akan pernah ada kekeliruan dan kesalahan pada keputusan Allah Jalla wa'ala. Maka seharusnya seorang muslim, seorang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW harus taat. Dan itulah perkara seorang muslim mukmin, yaitu senantiasa taat, tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya SAW. Taat, tidak boleh membangkang. Namun seperti yang telah diterangkan para ulama, kekuatan taat itu bergantung kepada kekuatan cinta. Banyak orang yang kurang taat, banyak dihinggapi oleh rasa malas, faktor gengsi, sombong, dan faktor-faktor yang lain, sehingga banyak menghindar dan menjauh, bahkan menentang syariat Islam. Sebabnya apa? Karena kurang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua maksiat, semua upaya untuk meninggalkan syariat, sebabnya adalah cinta kepada dunia yang berlebihan. Tidak ada satupun orang yang menolak untuk hijrah, untuk berbuat baik, untuk berhijab misalnya, kecuali apa? Karena terlalu cinta dunia. Gak ada lagi alasan. Terlalu mencintai dunia. Tapi kalau dia lihat siapa yang memerintahkan dia, memerintahkan seorang wanita untuk berhijab, Allah yang memberikan kita, memberikan wanita kesempatan untuk bernapas, memberi nikmat hidayah, memberi nikmat sehat, memberi keturunan, memberi suami, keluarga yang sakinah, memberi keluarga yang baik, memberi. Mana rasa syukur seorang wanita kepada Allah? Kebaikannya begitu banyak. Ala'uhul jasima, ni'amuhul azimah, nikmatnya begitu banyak. Kok disuruh taat aja susah? Malu seharusnya kepada Allah. Taat. Ya. Kemudian qabul. Selalu menerima dengan sepenuh hati. Kalau itu khabar, percaya. Percaya penuh. Selama datang dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada sedikit pun keraguan, ketidakpercayaan. Makanya Rasul SAW memberi julukan Abu Bakar dengan As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Kenapa gelar dan julukan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dengan julukan Siddiqul Akbar? Karena ketika orang-orang musyrik mulai mengolok-olok Rasulullah SAW dan mendapati celah untuk mengejek dan menjatuhkan kewibawaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang pertama kali mereka datangi adalah orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang terpandang di Quraisy. Ya, supaya kalau sudah terpengaruh sahabatnya ini, maka yang lain pun akan mudah dipengaruhi. Mereka datang kepada Abu Bakar, kata mereka, itu temanmu itu, sahabatmu itu. Masa ngaku-ngaku pergi ke Aqsa, lalu ke langit dalam waktu satu malam. Temanmu itu sudah nggak waras. Sahabatmu itu sudah ada kelainan pada otaknya. Apa kata Abu Bakar? Siddiqullah.
Jika memang apa yang terjadi itu adalah informasi dari Rasulullah SAW, saya akan percaya, bahkan lebih dari itu pun saya percaya. Artinya ketika beliau SAW mengabarkan bahwa beliau melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kalian ceritakan, yaitu dari Mekah ke Aqsa, kemudian ke langit satu malam, beliau cerita ke kita semua, lebih dari itu saya percaya. Karena turun kepada beliau wahyu siang dan malam. Kajian Islam.